Dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru tahun 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Banjarbaru telah melaksanakan 6 langkah konkret pengendalian inflasi daerah. Salah satunya adalah melaksanakan pasar murah di seluruh kelurahan Kota Banjarbaru serta gerakan menanam. Program gerakan menanam yang dipilih adalah budidaya cabai. Karena pada awal tahun 2023, harga cabai memengaruhi angka inflasi di Kalimantan Selatan. Harganya meningkat sampai Rp100.000 per kilogramnya. Untuk itu, TPID Kota Banjarbaru melaksanakan pencanangan gerakan tanam cabai dengan inovasi Gertaci IDM, yaitu gerakan tanam cabai inflasi untuk ibu-ibu, disabilitas, dan milenial di Komplek Disabilitas Netra, Jalan Trikora pada tanggal 21 Maret 2023. Yang dicanangkan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan didukung langsung oleh Bank Indonesia, Bank Kalsel, Kadin Kota Banjarbaru, serta Dinas Pertanian Provinsi Kalsel. Setelah itu, dilaksanakannya penanaman cabai di kelompok tani lainnya yang didukung dengan teknologi tepat guna, yaitu penanaman cabai dengan mulsa, pupuk biosaka, pupuk kandang, dan lainnya, sehingga memasuki akhir bulan September 2023 sudah memasuki masa panen. Budidaya cabai ini dari hulu tantangannya adalah masalah organisme pengganggu tanaman. Akan tetapi, karena saat ini memasuki musim panas, maka gangguan tersebut dapat ditanggulangi dengan mudah. Sedangkan tantangan di hilirnya, yaitu masalah pemasaran. Tanaman cabai setelah dipanen bisa langsung dijual segar ke pasar tradisional atau modern, tetapi harganya lebih murah. Sehingga untuk meningkatkan nilai tambah, cabai diolah menjadi bahan olahan lainnya, seperti bon cabai atau sambal. Inilah inovasi yang sekarang sedang dibuat oleh UMKM Mekar Jaya Lestari, yaitu sambal berambut. Mau tahu lebih jauh tentang program unggulan TPID Kota Banjarbaru? Yuk ikuti perjalanan host dia yang akan mengupas lebih jauh mengenai program TPID Kota Banjarbaru. Di daerah Kota Banjarbaru, DKP 3 melaksanakan 9 langkah konkret untuk pengendalian inflasi ini. Salah satunya adalah pelaksanaan pasar murah dengan tujuan K1 yaitu keterjangkauan harga. Apa sih yang unik dari pasar murah ini? Yuk, ikutin saya untuk melihat lebih jauh pasar murah di sini. Oke, ini saya bersama dengan kepala DKP 3. Bapak kasih tahu dong sedikit pengenalan tentang pasar murah ini. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan pengendalian inflasi. Salah satunya adalah di KP 3 dengan tim pengendalian inflasi daerah melaksanakan pasar murah. Ini insya Allah sudah yang ke-18 kelurahan. Insya Allah masih ada di 2 kelurahan ke depannya mungkin akan kami laksanakan. Mudah-mudahan pasar murah ini bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat Mentaus sekitar ini bisa belanja dengan harga yang lebih murah daripada di pasar karena ada subsidi dari pemerintah daerah Kota Banjarbaru. Oke, karena setelah ini kita langsung aja lihat nih apa aja sih yang dijual di pasar murah dan kita lihat subsidinya berapa aja sih. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini ada beras. Beras ini harganya Rp45.000 per 5 kilo ya, Bu. Lalu di sini ada ikan-ikanan. Ini ada ikan kering. Ikan kering ini serba Rp5.000 aja. Lalu ada ikan basahnya itu serba Rp10.000. Lalu ada ayam harga Rp33.000 per kilonya. Lalu ada paketannya isinya adalah minyak goreng dan gula. Itu harganya Rp25.000. Lalu sebelah sini ada telur itu harganya Rp24.000 per kilonya. Lalu selanjutnya ada cabai rawit ini adalah harganya Rp5.000 per bungkusnya. Jadi bungkusnya itu sekitar seperempat lebih. Lalu ada bawang merah ini harganya Rp4.000. Lalu ada bawang putih harganya Rp6.000. Lalu ada tomat ini harganya Rp5.000.
3.000. Ada juga. Ini tomat harganya 3.000. Nah, jadi semua barang ini di sekitar 4 sampai 5.000. Jadi untuk masyarakat pasti lebih terjangkau. Saya sudah langsung bersama Ibu Ufa selaku asisten 2 dari Terdakwa Banjar Baru. Boleh tanggapannya tentang pasar murah ini? Saya sangat mengapresiasi yang saat ini kepada DKP 3 yang telah rutin melaksanakan pasar murah ini dalam rangka pengendalian inflasi daerah, di mana kita sudah melaksanakan K1 yaitu keterjangkauan harga, sehingga masyarakat itu bisa merasakan harga murah di tengah harga yang sangat tinggi sekarang ini dengan mereka berikan subsidi. Ini sudah ada perwalinya, jadi kita bisa melaksanakan. Saat ini saya bersama dengan salah satu pelanggan dari pasar murah. Saya Ibu Yulia. Jadi bagaimana tanggapan tentang pasar murah di sini? Ya, alhamdulillah tidak hanya menekan biaya belanja, kan dengan adanya pasar murah seperti ini kan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan adanya pasar murah. Lalu harapannya apa Bu setelah adanya pasar murah itu? Sering diadakan biar masyarakat lebih bisa berbelanja dengan harga yang terjangkau. Terima kasih banyak Bu. Oke, jadi di sini kondisi pasar murah ramai banget ya teman-teman semua. Itu memang antusias masyarakat di sini sangat-sangat tinggi terhadap pasar murah ini. Nah, jadi tadi saya sudah lihat-lihat pasar murah yang ada di sini. Nah, harapan saya adalah semoga masyarakat sangat akan terbantu dengan adanya pasar murah ini. Jadi jangan lupa ke pasar murah yang diadakan oleh DKP 3 Banjarbaru, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Program unggulan TPID Kota Banjarbaru adalah inovasi Gertaci IDLM. Gertaci IDLM itu apa sih? Gertaci IDLM itu adalah gerakan tanam cabai inflasi oleh ibu-ibu disabilitas dan milenial. Lokasinya ada di Perumahan Disabilitas Netra di Trikora dan ditanam oleh Bidang TPH DKP 3 Kota Banjarbaru. Nah, luas dari perkebunan ini adalah kurang lebih 1 hektar dengan jenis varietas cabai japlak. Diperkirakan panen ini akan ada di akhir Oktober nanti. Oke, saat ini saya bersama dengan Pak Misrudin ya. Iya. Boleh dong Pak tanggapannya tentang penanaman cabai ini? Alhamdulillah kemarin itu ada penanaman di sini yang dari Bapak Wali Kota. Jadi kami ucapkan terima kasih juga. Alhamdulillah sekarang masih berjalan, jadi sering disirami dan mulai berkembang. Boleh dilihat di sana ada itunya. Lomboknya sudah ditanam mulai berjalan. Nah, mudah-mudahan saya belum panen lagi. Mudah-mudahan cepat panen nanti. Amin. Saya masih di hari. Hanya kami atas nama dari Komplek Disability, itu Netra Banjarbaru, Senyap Pertuni, Satuan Tunanetra Indonesia, yang mengucapkan terima kasih atas perhatian oleh kota maupun komunitas setempat. Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, saya hari ini lagi ada di Kelurahan Loktabat Utara, yakni di kelompok tani Mekar Jaya Lestari ya Bu, betul? Iya, betul. Oke, jadi bisa dilihat di sini bahwa ini adalah perkebunan cabai japlak, betul tidak Bu? Japlak. Iya, japlak. Nah, jadi bisa kita lihat di tengah musim kemarau yang terjadi di Kota Banjarbaru, ini adalah salah satu perkebunan yang berhasil ya Bu. Bahkan sekali panen itu bisa 30 kilo, benar Bu? Iya, betul. Betul. Boleh kita lihat langsung yuk? Ayo. Oke. Jadi ini kita udah bisa sambil panen loh teman-teman semua. Tuh bisa dilihat udah banyak yang merah-merahnya. Tinggal kalau masa panennya itu biasanya kapan Bu? 5 hari lah, 5 hari sekali lah. Oh, 5 hari sekali. Oh, jadi panennya berkala. Sampai benar-benar habis ya Bu? Iya. Kalau misalkan udah habis biasanya nunggu dia muncul merah lagi? Biasanya kalau musim panas ini cepat merahnya. Oh, cepat merah.
Oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Perkembangan dari perkebunan ini gimana Bu? Lumayan baik lah. Kalau kita sering itu merawatnya dengan apalah kasih sayang lah ibaratnya kayak anak itu benar-benar lah dirawat. Kalau dari awal itu sampai sekarang ini udah berjalan berapa lama Bu? Paling berapa bulan lah, 4-5 bulan lah, kan cabai itu minimal harus 4 bulan udah. Tapi kan kalau kita baru pupuk ya itu tadi 3 bulan sudah bisa ditanam. Oh gitu, tapi perkembangannya cepat juga ya Bu, soalnya ini udah mulai bisa panen kayak gitu. Tapi kan kalau kemarau ya kita tahu sendiri kan Iya. air. Bener sih Bu. Lalu kesannya apa nih Bu Kesannya dengan adanya ya, program ini? kesannya kalau bisa ya harganya lebih dimaksimalkan. Nah. Tapi menurut Ibu manfaatnya apa nih Bu? Ya, manfaat yang Ibu rasakan dengan adanya program ini kayak gitu. Manfaatnya ya selain membantu perekonomian juga bisa terkena kemana-mana, kan kita ibaratnya bisa dikatakan berhasil lah. Iya. Saat orang lain jatuh Oke. kita masih bisa bertahan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu aja sih Bu pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Setelah dipanen, tanaman cabai tidak hanya bisa dijual secara mentah, tapi juga bisa langsung diolah berbagai produk turunannya oleh pelaku usaha mikro di Kota Banjarbaru. Nah, produk-produk tersebut dijual di berbagai tempat nih, di marketplace, di toko oleh-oleh, dan juga di Dekranasda Creative Hub Kota Banjarbaru di MSL. Oke, saya saat ini sedang bersama salah satu pelaku usaha mikro di Kota Banjarbaru yang memanfaatkan cabai. Boleh Ibu perkenalkan dirinya dulu? Hai, nama saya Yeni dari Landasan Ulin. Oke, Ibu Yeni, saya dengar Ibu tadi memanfaatkan cabai untuk menjadi usaha nih. Iya. Apa sih Bu inovasi yang Ibu lakukan untuk ini? Ini sih, saya kan melihat kalau petani cabai itu kalau kita jual harga bisa turun. Jadi saya berinovasi gimana caranya supaya harga cabai ini lebih mahal lagi, sehingga saya memproduksi sambal berambut ini. Sambal berambut ini kan kalau terbuat dari cabai yang kering. Cabai keringnya itu kan berarti kalau kita ketika cabai murah, kita bisa keringkan cabainya, terus bisa kita stok lebih banyak lagi sehingga kita bisa memproduksinya lebih meningkat lagi harganya dan bisa lebih mahal, sehingga terjadilah sambal berambut ini gitu. Oh, unik ya Bu namanya sambal Iya. berambut. Boleh dong jelasin sedikit nih Bu tentang sambal berambut itu apa? Oh, sambal berambut itu terbuat dari bawang goreng crispy, sambal tabur. Dia seperti mirip bon cabe ya kalau pada umumnya, tapi ini lebih berasa, lebih enak. Karena kalau bon cabe itu kan cuma rasa cabe, ini lebih ke gurih, crispy, enak deh pokoknya gitu. Berarti kalau misalkan ditingkatin gitu Bu, tingkatannya itu lebih tinggi nih dari bon cabe Bu? Iya, bisa, Inovasi yang lebih bisa, ya, Bu? bisa. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya nih Bu, gimana sih cara pembuatannya dari awal sampai akhir biar bisa jadi produk sambal berambut itu? Iya, dari cabai dulu ya. Cabai itu dari proses dipanen, terus kita jemur, terus kita sangrai, kita giling. Itu untuk cabainya dulu. Kalau bawangnya kita kupas, kita belikan dari pasar, terus kita kupas, kita giling lagi, kita cuci yang bersih. Karena kalau bawang itu nggak dicuci dengan bersih, dia nggak akan menghasilkan bawang goreng yang crispy. Terus kita goreng kering kan, pakai minyak. Setelah itu dicampur dengan garam, cabai, terasi, gula gitu Mbak. Dicampurlah dengan bahan cabai ini, dan cabainya rasanya lebih dominan daripada bawangnya gitu. Oke. Lalu ini kan lagi masa-masanya pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru. Harapan Ibu untuk pengembangan produk sambal berambut ini gimana Bu? Saya berharapnya produk saya ini bisa banyak diminati dari kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas, karena saya akan memproduksi dari harga yang paling minim bisa dikonsumsi oleh semua orang. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih, Iya. apa sih harapan Ibu untuk produk Ibu sendiri dan UMKM yang ada di Kota Banjarbaru? Harapan saya dengan adanya support dari pemerintah Kota Banjarbaru, saya berharap produk saya lebih dikenal banyak orang, terus produk saya juga bisa lebih go internasional lagi, terus
produksinya lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi, agar saya juga bisa menolong para petani cabai lokal supaya harganya lebih meningkat lagi. Terima kasih pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah Kota Banjarbaru, salah satu program unggulannya adalah budidaya tanaman cabai, di mana sekarang di beberapa kelompok tani sudah mulai panen. Nah, kemudian untuk meningkatkan nilai tambah dari harga cabai itu, maka dibuatlah oleh UMKM inovasi sambal berambut, di mana cabai itu dikeringkan kemudian ditambah dengan bawang merah sehingga menjadi sambal berambut dan harganya akan meningkat. Nah, ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hari ini akan saya membeli sambal berambut ini. Tolong Bu ya, Mbak ya, nih saya beli ini, saya pakai kris ya. Nah, pakai kris ini. Nah, jadi kita harus digitalisasi. Ya, silakan. Sudah Mbak masuk. Ya, langsung. Saya menghimbau agar kita belanja Farmer to Family Dekranasda Creative Hub di bawah pimpinan Ibu Hajah Pipi Mar'i Jubedi Mufti Arifin SHMH yang sudah terkenal ini di Kota Banjarbaru. Ayo kita belanja ke Dekranasda Creative Hub.